Di saat seseorang dihianati, disakiti, ataupun dibully, pasti orang tersebut akan berpikir untuk melakukan yang namanya balas dendam. Ini dia manga tentang balas dendam terepik yang berjudul Jujika no Rokunin. Bercerita tentang seorang anak culun berusia 12 tahun yang bernama Urumasun. Sejak masuk kelas 5 SD, dia selalu saja dirundung oleh 5 orang anak yang bernama Kugadaichi, Ushiro Yuga, Madukahiro, Senkouji, dan Shingokugyo. Nah, Shingokugyo ini adalah otak dari keempat anak tersebut, alias ketua dari 5 orang anak tersebut. Perundungan yang mereka lakukan itu bukan perundungan yang dilakukan oleh anak-anak kecil pada umumnya, tapi perundungan yang mereka lakukan itu sangatlah di luar nurul, sangatlah berlebihan dan bisa dibilang ini sudah bisa dilaporkan ke narapidana. Perundungan yang mereka lakukan ke Uruma itu sangat parah, dari mulai disiram, ditabrak sepeda, dipukul, dan lain sebagainya. Hari ini seperti biasa, sepulang sekolah Uruma itu dijadikan bulan-bulanan mereka. Ya, di sini terlihat mereka berlima itu sangat menikmati saat-saat mereka menyiksa Uruma. Ya, di sini tuh Uruma juga hampir tewas karena dicekik oleh Shingoku, sampai-sampai Uruma di sini juga kencing di celana. Dirasa sudah cukup untuk hari ini, mereka pun meninggalkan Uruma, dan saat melanjutkan perjalanan pulang, Uruma menceburkan dirinya ke dalam sungai guna untuk membasahi tubuhnya dan bajunya untuk menghilangkan bau pesing di celananya juga. Karena ya baunya pesing, kalau sampai ketahuan orang tua kan juga bahaya gitu. Di situ juga Uruma itu menemukan seekor kucing yang terlihat seperti dibuang oleh pemiliknya. Dan karena dia sangat imut, Uruma pun memungutnya. Sepulangnya ke rumah, Uruma itu berkata ke orang tuanya kalau dia itu habis berenang di sungai, makanya bajunya basah. Ya, di sini tuh Uruma mencoba membuat orang tuanya itu tidak tahu kasus perundungan yang ia alami, karena takutnya itu dia itu kena jatahnya nanti kalau ketahuan sama kelima anak tersebut. Nah, di sini juga dikasih tahu ternyata Uruma itu punya adik laki-laki yang berusia 6 tahun yang bernama Uruma Kakeru. Kita panggil aja Kakeru. Uruma di sini tuh sangat menyayangi Kakeru karena ya demi adiknya itu dia melakukan apapun yang sekiranya tidak membuat adiknya itu khawatir gitu. Demi adiknya itu nggak khawatir, Uruma di sini bilang kalau dia itu basah karena habis berenang atau mandi di sungai itu. Lalu Uruma itu menunjukkan kucing yang barusan ia pungut, dan hal itu membuat Kakeru sangat senang. Karena orang tua mereka itu melarang memelihara hewan peliharaan, jadi mereka berdua itu merahasiakan hal tersebut. Lalu ya Kakeru di sini tuh sadar ada bekas luka di lehernya kakaknya. Ya di sini tuh dia pun bertanya-tanya. Dan di sini Uruma itu menjelaskan, ya beralasan lah dia itu kalau bekas tersebut tuh dia dapatkan karena habis bermain gulat di sekolah. Ya, demi menjaga senyuman adiknya, Uruma rela berbohong lagi dan lagi. Keesokan harinya, saat Uruma menuju ke pinggir hutan untuk memberi makan kucing yang ia temukan kemarin, ya dia di sini tuh kaget, kok kucingnya itu udah nggak ada. Nah, tiba-tiba dia didatangi oleh 5 anak perundung. Nah, di sini ketua mereka alias Shingoku bilang kalau mereka itu memindahkan kucing Uruma di dalam hutan, dan di dalam hutan itu ada babi hutan. Jadi ya, kalau Uruma tidak cepat, kucing itu akan mati. Waduh, parah gak sih? Lalu karena hal tersebut ya Uruma di sini panik banget. Ya dengan panik Uruma langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari si kucing. Lalu Madukahiro itu di sini bertanya kepada ketua mereka alias Shingoku, kenapa Shingoku itu menargetkan Uruma sebagai subjek percobaan A. Jadi ya Shingoku di sini menjelaskan kalau dia itu ingin menjadi orang pertama yang berasal dari keluarga yang bahagia dan diberkati dengan teman yang banyak gitu. Tapi dia ingin menjadi pembunuh. Intinya si Shingoku itu ingin menjadi orang pertama yang berasal dari keluarga bahagia dan punya banyak teman, tapi dia jadi pembunuh gitu. Pembunuh yang membunuh tanpa alasan, ya itu yang diinginkan oleh Shingoku. Dan di sini ia juga memutuskan Uruma itu dijadikan sebagai subjek percobaan yang akan dibunuh secara langsung atau tidak langsung gitu. Ya, intinya di sini diputuskanlah Uruma itu akan dibunuh secara tidak langsung, alias tidak langsung dibunuh kayak dicekik atau gimana, tapi dibuat mentalnya itu drop. Jadi mereka itu terus memberikan tekanan kepada Uruma sampai Uruma itu mau bun-bun, mau melehoi sendiri gitu loh, bun-bun sendiri gitu.
Ini agak unpin sensor, takutnya kena dolar kuning. Lalu di sini tuh dilihat kan Uruma yang sedang mencari kucingnya, dan singkatnya dia menemukan kucingnya, tapi naasnya kucing tersebut sudah tidak bernyawa lagi, alias udah metoy. Parah banget sih, hewan seimut itu di bun-bun. Aduh. Hal tersebut membuat Uruma sangat terpukul dan menangis. Ya, dia itu sangat down lah di sini, menangis lah. Dan saat dia berjalan sambil menangis, dia tersadar kalau dia sekarang itu sudah tersesat di dalam hutan. Untungnya sekali ya, Uruma di sini bertemu dengan kakeknya yang sedang berburu babi hutan. Ya, meski kakek Uruma itu terlihat sangat seram gitu ya, tapi dia itu baik. Ya, kakek tersebut mengantarkan Uruma pulang ke rumahnya dengan selamat, dan terlihat ibu Uruma sudah khawatir dan menunggu Uruma pulang di depan rumah. Setelah kakek pergi, ibu Uruma itu panik, kenapa kok Uruma bersama kakek? Padahal ibunya itu sudah melarang Uruma agar tidak mendekati si kakek. Ya, di sini kita dijelasin kalau kakek itu berasal dari keluarga ayahnya, alias itu adalah bapaknya ayahnya Uruma gitu. Kakek di sini itu sekarang hidup sendirian di rumahnya, dan orang tuanya Uruma itu juga tinggal berdekatan dengan si kakek ya, guna untuk mengawasi si kakek gitu. Jadi beda rumah tapi ya nggak jauh-jauh jaraknya. Dan di sini ya orang tua Uruma itu melarang Uruma agar tidak mendekati si kakek tanpa memberitahu alasan yang jelas. Pokoknya dilarang aja. Entah apa yang disembunyikan atau entah siapa si kakek ini akan terjawab sejalannya cerita. Saat di kamar, Uruma di sini masih sangat sedih memikirkan perundungan yang telah ia alami selama ini, apalagi barusan dia baru mendapatkan hewan yang sangat imut dan merasa itu adalah kebahagiaannya, dan tiba-tiba dihilangkan begitu saja. Karena Kakeru di sini melihat kakaknya yang sedih, dia pun juga ikut sedih. Dan di sini ya karena adik gitu ya, pahamlah apa yang dirasakan oleh kakaknya. Dia di sini juga ikut menangis dan langsung memeluk kakaknya. Dan tak terasa air mata Uruma itu menetes satu persatu, dan ya hujan tangis pun terjadi di sini. Lalu pada hari itu juga Uruma menceritakan semua tentang perundungan yang ia dapatkan kepada orang tuanya. Orang tua Uruma pun di sini juga langsung gercep ya, langsung melaporkan ke sekolah dan ingin pindah sekolah. Dan 1 bulan telah berlalu, Uruma di sini sudah tidak dapat perundungan, dan hal tersebut itu membuat hidup Uruma menjadi damai kembali. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, ibu dan adik Uruma itu pergi menjemput sang ayah yang pulang kerja. Nah, di sini Uruma itu pergi berbelanja ke minimarket. Pas di jalan pulang, Uruma itu bertemu lagi dengan 3 anak perundung itu. Ya, udah nggak ketemu lagi. Lalu di sini dia itu mendapatkan telepon dari Shingoku. Dan di telepon itu Shingoku itu berkata, "Lari di tengah percobaan itu tidak bisa dimaafkan. Aku sedang berada di jalur pegunungan yang akan dilewati oleh orang tuamu. Tak aneh kan jika terjadi kecelakaan di sana?" Waduh, bayangkan, anak sekecil itu berusia 12 tahun merencanakan pembunuhan orang tua orang lain. Bayangkan, why? Kok bisa itu? Lalu tiba-tiba panggilan tersebut berakhir. Ya sontak di sini itu Uruma ya panik banget gitu. Ini orang tua aku mau diapain? Dan tak lama dari itu ya mobil orang tua Uruma itu muncul. Nah di sini Shingoku itu dan Hiro yang sudah stay langsung mendorong Hiro untuk jatuh dari atas tebing gitu. Ya nggak tinggi-tinggi amat sih, cuma tebing pinggir jalan, tapi ya tetap luka si Hironya itu. Nah si Hironya itu mendarat tepat di depan mobilnya orang tua Uruma. Dan tahulah kalau tiba-tiba ada yang jatuh, anak orang apalagi, ya otomatis si orang tua Uruma itu bantir setir. Ya tiba-tiba mobilnya itu pindah jalur dan mobil orang tua Uruma itu masuk ke dalam jurang. Ya di sini tuh kondisi Hiro juga luka-luka, tapi dia masih hidup. Ya cuma berdarah sedikit lah, masih bisa jalan juga, aman lah. Shingoku bilang, masih aman ini mah. Singkatnya mereka berdua itu menghampiri mobil tersebut. Nah rupanya di sini adiknya Uruma alias Kakeru itu masih selamat walafiat gitu ya. Tapi kalian tahu, yang dilakukan oleh Shingoku itu apa? Shingoku itu langsung mengambil batu lalu dihantamkan itu ke Kakeru berkali-kali menggunakan batu yang dia ambil. Lalu penyiksaan itu ditutup dengan korek api, ya kalian tahu lah, dibakar itu mobilnya. Mobil mereka itu dibakar. Dan pada akhirnya kejadian yang ditimpa orang tua dan adiknya Uruma itu dianggap sebagai kecelakaan karena tidak ada bukti bahwa itu perencanaan gitu. Buset, ini si Shingoku itu mainnya sangat bersih. Di umur 12 tahun bisa selamat loh dari ginian gitu. Gila sih. Nah, di rumah sakit itu Uruma itu mendapatkan kabar orang tuanya itu sudah tiada.
tapi adiknya itu masih selamat. Tapi meskipun selamat, adiknya itu mendapatkan luka bakar yang sangat parah di seluruh tubuhnya. Dan adiknya itu divonis tidak akan bisa bangun seumur hidupnya, alias adiknya itu koma. Uruma di sini sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ya, di sini Uruma cuma bisa ngedown dan Uruma juga tidak punya tempat pulang. Dan karena tidak punya tempat pulang, Uruma di sini ditawari oleh saudara ayahnya untuk tinggal bersama mereka. Tapi Uruma di sini berkata kalau dia itu ada tempat pulang. Tempat pulangnya itu adalah bersama si kakek. Kakek Uruma di sini menerima Uruma dengan sangat baik karena dia juga tinggal sendiri, makanya ya nggak apa-apa kalau ditambahi dengan cucu gitu. Malah dia senang ada yang mau menemaninya. Kalian tahu tujuan Uruma datang ke rumah kakek itu bukan semena-mena mencari tempat untuk pulang, tapi dia pergi ke rumah kakek untuk mengambil senapan yang kakeknya simpan di dalam gudang. Dan saat Uruma berhasil mendapatkan senapan tersebut, Uruma dikagetkan dengan fakta bahwa ya dulu kakeknya Uruma itu adalah anggota dari Kesatuan Kitayama. Jadi Kesatuan Kitayama itu adalah satuan polisi rahasia militer yang tak segan membunuh orang yang dianggap menghancurkan Jepang kala kejadian Perang Dunia Kedua. Lalu tiba-tiba kakek Uruma itu datang dan bertanya ke Uruma, untuk apa Uruma mengambil senapan tersebut. Uruma di sini itu tidak mau menyerahkan senapan tersebut karena dia itu ingin membalas dendam. Dia itu berkata kalau dia itu akan membalas para bajingan-bajingan itu yang telah melakukan semua itu kepada orang tuanya dan adiknya. Setelah mendengar itu, kakeknya itu berkata, jika aku balas dendam, aku tidak akan menggunakan senapan itu. Aku akan menggunakan pisau ataupun yang lain. Apa kamu tidak terlalu berdaya sampai-sampai menggunakan itu? Ujar kakeknya gitu. Jika kamu menggunakan senapan itu, kamu akan ditangkap polisi sebelum kamu melakukan balas dendam. Dirimu yang sekarang pun juga jika balas dendam pasti akan merasa dihantui seumur hidup. Jika kamu tetap melakukan seperti itu, di mana letak sensasinya? Di mana letak sensasinya? Waduh kakek. Waduh, Kesatuan Kitayama loh ini. Terus si kakek itu juga menjelaskan Kesatuan Kitayama ke Uruma. Jadi si kakek itu menjelaskan lagi, Kesatuan Kitayama adalah pasukan khusus yang dibentuk saat Perang Dunia Kedua, dan di sanalah kakek itu sudah biasa membunuh banyak orang. Lalu cara membunuh itu sudah merasuk ke seluruh tubuh dan jiwanya si kakek gitu. Jadi trik apapun, bela diri dan pergerakan apapun cara-cara, dia itu sudah mendarah daging. Jadi di sini kakek itu bilang, jadi sekarang aku akan mengajarimu untuk memastikan mereka mendapatkan pelajaran yang layak, dan aku akan mengajarimu cara untuk balas dendam. Wow. 4 tahun pun berlalu, kini Uruma sudah berusia 16 tahun dan dia sudah masuk SMA. Lalu dia bertekad untuk membalaskan dendamnya. Kini Uruma sudah bersekolah di SMA Seiseki. Di sini kita dikenalkan dengan karakter baru, yaitu teman sekelas Uruma yang bernama Azuma Chizuru. Kita panggil aja Chizuru. Di dalam kelas dia ditanya oleh 3 teman ceweknya, siapa orang yang Chizuru sukai? Wah, pertanyaan umum lah para cewek-cewek gitu. Nah, di sini Chizuru itu ya tidak tahu mau balas apa gitu, mau balas apa dia nggak tahu gitu. Ya di sini dia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi ya sulit lah. Di sini ya teman cewek gimana sih ya nggak penasaran siapa ya sih kamu sukai gitu. Nah di sini 3 temannya itu meminta Chizuru untuk hati-hati karena ada pria tinggi besar yang mencurigakan akhir-akhir ini, yang disangka-sangka itu adalah orang cabul ataupun orang jahat gitu. Ya di sini kita juga dilihat kan kalau Chizuru itu sepertinya tertarik dengan Uruma. Lalu kita juga dilihatkan Kuga dan Senkouji yang sudah remaja. Ya di sini buset lah, 2 orang ini satu kelas lagi sama Uruma yo di SMA. Aduh, udah gak kasihan malah jadi sasaran emput untuk si Uruma ini. Tapi gak tahu kapan akan dilakukan balas dendamnya. Kita lanjut aja ke ceritanya. Melihat Kuga yang mengganggu Uruma, Chizuru di sini mencoba mendekati Uruma. Uruma di sini cerita kalau dia itu ya dengan Kuga dan Senkouji itu adalah teman satu SD dan sekarang satu sekolah lagi di SMA. Ya karena melihat Uruma yang diganggu terus oleh mereka berdua, Chizuru di sini berniat melaporkan ke guru mereka. Mendengar itu, raut wajah Uruma berubah dari yang tadinya biasa menjadi kayak sinis gitu. Dan di sini itu Uruma meminta Chizuru agar tidak melaporkan ke gurunya karena itu akan mengganggu Uruma. You know lah, karena di sini Uruma sudah punya rencana. Di sini Chizuru itu kesal karena seharusnya pembuli itu dilaporkan ke guru, tapi kok malah nggak mau dilaporin gitu. Lalu saat pulang sekolah, Chizuru itu bertemu lagi dengan Uruma. Jadi pas di jalan dia tuh ngelihat di depan itu ada Uruma. Tapi di samping Uruma itu juga ada orang besar yang lewat itu. Ya nggak dihiraukan lah. Tapi tiba-tiba orang tinggi besar berhoodie itu dengan cepat membawa Chizuru ke dalam semak-semak. Oh,
buat apa ini, buat apa ini. Ya, ternyata orang tinggi besar itu adalah orang mesum yang dibicarakan oleh 3 orang temannya tadi. Dan di sini Chizuru ketangkep lagi. Aduh, sialnya. Aduh, ini mukanya si pria itu cabul banget, coy, gila. Di sini ya Chizuru itu hampir diperkaos ya. Untungnya Uruma di sini datang menyelamatkan Chizuru yang hampir dipekaos. Dan orang mesum tersebut langsung dihantam lah sama si Uruma gitu. Waduh, sekarang Uruma udah jago bela diri, coy. Di sini Chizuru itu yang kaget ya cuma bisa terdiam gitu ya, namanya juga tiba-tiba digituin ya kan, diancam mau dibunuh, kalau nggak mau ya bisanya cuma ngestun. Setelah pria itu dibuat pingsan oleh Uruma, Uruma di sini memberikan seragamnya kepada Chizuru. Ya karena kan seragamnya itu udah kayak ditarik kan, itu kancingnya kan lepas-lepas, jadi ya kalau dipakai kan kebuka, jadi ya dikasih lah itu seragamnya Uruma biar dipakai sama Chizuru. Dan di sini Uruma meminta Chizuru untuk cepat pulang dan tidak menceritakan ini kepada siapapun. Dan di dalam kereta saat pulang, Chizuru itu bertanya-tanya siapa sebenarnya Uruma tersebut. Siapa sih sebenarnya Uruma? Di sini ya Uruma itu terlihat kurus, tapi dia ganteng. Chizuru di sini tapi ya bersyukur lah, untung ada yang menyelamatkan dia. Kalau nggak ada yang nyelamatin, gimana nasibnya nanti? Dan di sini Chizuru harus berterima kasih kepada Uruma. Ya itulah niatnya Chizuru akan berterima kasih nanti gitu, ataupun besok. Di sisi lain kita dilihatkan Uruma. Kalian tahu apa yang terjadi? Ya, di sini Uruma menghabisi pria mesum tersebut dengan pisau yang dibawa pria tersebut. Ditancapkanlah itu ke jantungnya. Dan di sini Uruma mengangkat tangannya ke atas dan berkata pada dirinya sendiri, "Kakek, aku bisa membunuh orang." Keesokan harinya saat sarapan, kakek mengingatkan janji yang Uruma buat kepada kakek. Uruma itu tidak boleh membunuh mereka yang sudah bertaubat. Jadi 5 orang tersebut yang membuli Uruma dan membuat orang tua dan adiknya seperti itu masih dikasih keringanan selama kan 4 tahun ini, 4 tahun tidak ketemu kan. Itu diberi kesempatan jika mereka berubah dan sudah bertobat, jadi nggak usah balas dendam. Tapi kalau belum bertobat, wah habislah mereka. Waktu 4 tahun itu ya sudah berlalu lah, waktu yang cukup untuk membuat seseorang bisa berubah. Namun jika mereka tidak bisa berubah, kakek itu bilang, mereka itu kalau tidak berubah, artinya mereka itu bukan manusia dan Uruma itu boleh menghabisi mereka. Uruma di sini tuh berharap agar mereka tidak berubah, agar Uruma bisa balas dendam. Uruma di sini juga berpikir dia akan memulai dari mana. Nah, di sini tuh dia mikir nih, aku balas dendam mulai dari mana ya? Dan tibalah dia mengkonfirmasi mereka untuk mereka itu udah bertobat apa belum. Jadi pengen balas dendam, tapi sebelum balas dendam si Uruma itu harus mengkonfirmasi dulu. Jadi si A ini sudah tobat belum, udah tobat belum. Kalau udah tobat nggak dibalas dendamin, kalau belum tobat dikasihin gitu. Nah saat sekolah Chizuru itu berterima kasih kepada Uruma dengan cara memberikan jimat yang ia punya gitu. Jadi kasihlah itu ganci karakter anime atau karakter kartun gitu ke si Uruma, katanya itu buat jimat. Nah di sini Chizuru itu sebenarnya mau bilang sesuatu tapi nggak jadi, kan aneh kan, mau bilang sesuatu tapi nggak jadi. Nah singkatnya setelah Chizuru pergi, nah tiba-tiba itu ada Senkouji. Nah di sini itu tatapan Uruma langsung beda saat melihat Senkouji gitu ya, orang itu yang bully dia dulu gitu kan langsung berubah lah tatapannya. Nah tapi di sini kan berkesinambungan kan, waktu siapa itu Chizuru mau bilang sesuatu ada Senkouji, nggak jadi bilang. Ada apa nih mereka berdua? Oke lanjut. Nah di sini itu Uruma yang memandangi Senkouji dengan tatapan sinis. Di sini itu ya mikir, ini udah bertobat apa belum gitu ya. Ya Uruma di sini tuh ya masih ya setengah-setengah dalam balas dendamnya ya. Juga gimana namanya juga masih ngumpulin informasi, belum udah tobat apa belum. Kalau udah tobat gak dilancarin, kalau belum tobat baru dilancarin. Dan kalian tahu apa? Singkat cerita Uruma di sini terkejut, sangat-sangat terkejut dengan Senkouji yang terlihat sudah berubah. Di sini itu Senkouji berniat membangun pertemanan dengan Uruma kembali. Dan di sini Senkouji juga mengajak Uruma jalan-jalan gitu ya. Holiday lah sepulang sekolah pas hari libur gitu. Holiday berdua gitu. Nah, di sini tuh ya Uruma tuh jadi dilema gitu. Dilema banget malah. Udah niat ngebunuhnya itu tinggi, ngelihat orang malah berubah kayak gini. Aduh. Dan sampai-sampai di sini Uruma itu merasakan yang namanya keramahan pada Senkouji. Senkouji yang dulunya kayak psikopat gitu malah ramah kayak gini.
Ya dilema lah. Ini gue jadi balas dendam apa kagak ini. Lalu di sini kita dilihatkan flashback waktu SD. Jadi Uruma itu awalnya berteman baik dengan Senkouji, tapi ternyata itu hanyalah penipuan. Ternyata Senkouji itu sebenarnya punya sifat yang sangat buruk, yaitu menyiksa para hewan. Disiksa lah, dibunuh-bunuh pakai cara-cara yang ya pakai alat lah. Entah itu pakai batu ataupun pakai pistol angin, ya paling sering pakai pistol angin sih. Dan singkatnya Senkouji itu diambil dan bergabung dengan 4 pembuli lainnya. Jadi 5 anggota pembuli ya. Dan ya gara-gara Senkouji itu emang psikopat dalam bunuh hewan pakai barang gitu ya. Di sini tuh dengan teganya menghabisi seekor kucing. You know lah kucing itu siapa? Kucingnya Uruma yang waktu kecil itu. Aduh. Lalu saat di sekolah Uruma mendengar pembicaraan Kuga dan Senkouji, yang dimana Senkouji itu menyesali perbuatannya kepada Uruma. Ya, dan gara-gara hal itu Uruma semakin berpikir kalau Senkouji sudah berubah. Uruma di sini ya masih belum bisa memastikan sebenarnya. Karena dia itu dari 4 tahun yang lalu ini, selama 4 tahun itu dia diajari cara untuk balas dendam aka membun-bun orang. Dia tidak diajari untuk menentukan orang ini sudah berubah atau belum. Dia belum diajari. Jadi di sini juga bingung. Aduh kakek, 4 tahun aku kau ajari untuk ngebalas dendam, bukan kau ajari untuk mengetahui isi pikiran orang. Maksudnya mengetahui isi hati orang udah berubah apa belum. Aku gak diajarin gimana gue nentuinnya ini. Ya bingung lah di sini Uruma gitu. Lalu saat pulang sekolah Uruma itu bersama Senkouji ya, pulang bareng nih ceritanya. Lalu di sini Senkouji tiba-tiba bersujud dong. Di sini dia itu bersujud dan meminta maaf kepada Uruma atas kesalahannya di masa lalu. Dan di sini dia juga sempat mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan si kucing di jalan gitu yang hampir ditabrak sama truk. Bayangin, gimana nggak semakin berpikir kalau Senkouji itu udah berubah gitu ya. Dan di sini tuh saat Uruma membatu ya gara-gara melihat Senkouji yang menolong kucing, dia itu kan berpikir Senkouji sudah berubah. Saat dia mematung, plot twistnya adalah semua itu adalah rencana Senkouji. Tiba-tiba Chizuru datang dari belakang mendorong Uruma. Lalu saat Uruma itu terdorong, Senkouji pun menghantam Uruma dan Uruma tidak sadarkan diri. Saat sadar, dia sudah berada di dalam ruangan entah itu di mana dengan kondisi terikat di kursi dan Chizuru juga terikat di sampingnya. Nah, di sini akhirnya Chizuru itu cerita kalau dia itu terpaksa melakukan semua ini karena Senkouji itu memiliki videonya saat hampir diperkaos oleh pria mesum kemarin. Nggak tahu gimana itu katanya itu si Senkouji itu tiba-tiba lewat dan nggak sengaja memvideo. Ya di sini Senkouji juga kagum gitu ya. Wah, Uruma sekarang udah bisa bela diri nih. Pergerakannya sangat lihai banget gitu. Kok bisa pas banget gitu ya ada Senkouji gitu. Dan di sini itu diancam lah si Chizuru ya. Kalau Chizuru tidak mau mematuhi perintah dari Senkouji, Senkouji akan menyebarkan video tersebut. Jadi ya tak ketakutan kalau disebarin. Jadi ya mau gak mau Chizuru ngelakuin itu. Karena ya Uruma sekarang sudah lincah dalam bertarung, Senkouji itu mengikat Uruma dengan cara Torinawa. Ya intinya itu ikatan Torinawa itu berguna untuk mengikat seseorang. Dan ikatan tersebut itu tidak bisa lepas kecuali kalau dipaksa gitu ya. Kecuali itu dipotong jarinya, baru bisa itu lepas dari ikatan. Senkouji juga prepare nih, dia menyiapkan peledak di gubuk tempat mereka berada sekarang. Jadi itu udah diantisipasi gitu ya, udah ada peledak. Jadi kalau ada macam-macam tinggal diledakin, damn gitu. Buat apa? Ngilangin jejak. Waduh, gigi banget coy. Dan di sini itu terbukti Senkouji itu ternyata mencintai Uruma, tapi untuk disiksa sampai mampus. Dan kenapa kok Senkouji itu masih mengikuti Uruma? Karena dia itu belum puas dalam menyiksa Uruma itu. Dan di sini Uruma mulai disiksa, mulai dari dipukul, lalu ditembak dengan apa? Pistol paku. Waduh, banyak paku yang menancap di tubuhnya Uruma coy. Chizuru di sini juga ya takut gitu ya, sampai-sampai dia mohon maaf, Chizuru di sini takut sampai ngompol di roknya gitu. Senkouji juga terlihat sangat menikmati momen ini gitu ya. Tapi saat dia kayak orang kesurupan psikopat gitu ya, tiba-tiba dia berhenti. Kenapa? Karena ekspresinya Uruma saat banyak paku tertancap di tubuhnya itu apa? Santai aja sih, santai dulu nggak sih gitu. Uruma di sini, waduh dengan kerennya bilang, hah? Segini doang. Entah apa ini selama 4 tahun gak tahu nih. Apa ini yang ujian atau pelatihan yang diberikan kakeknya sampai kenapa aku bilang
Hah? Segini doang? Waduh. 4 tahun yang lalu itu Uruma sudah dibully seperti ini sebenarnya, tapi nggak pakai paku, pakai pistol angin gitu. Jadi dia itu diikat di sebuah pohon dengan keadaan bajunya itu dilepas dan ditembakin lah sama Senkoji pakai pistol angin sampai luka-luka gitu. Bayangin anak 12 tahun gituin bocah coy. Astagfirullah. Dan kalian tahu lah pistol angin itu kalau terkena di kulit ataupun tubuh manusia dalam jarak yang sangat dekat itu rasanya itu seperti tertusuk tapi tak berdarah. Ya makanya luka di perut Uruma sampai sekarang masih ada. Ya gara-gara itu dari jarak dekat ditembak. Astagfirullah. Di sini Uruma itu mengejek Senkoji karena ya Senkoji hanya berani menggunakan senjata. Ya. Di sini itu Uruma itu tanya kepada Senkoji, "Apa kamu itu takut memegang mayat?" Lalu di sini Senkoji yang tersulut emosinya, dia itu sangat kesal gitu ya, langsung mencekik leher Uruma. Ternyata itu semua adalah apa? Rencananya Uruma coy. Saat si Senkoji sudah dekat dengan dia, itu adalah kesempatan Uruma untuk melakukan serangan balik. Tiba-tiba satu tangan itu sudah terlepas dari ikatan ya. Tangannya Uruma sudah terlepas dari ikatan dan menyerang dengan ke satu titik di leher Senkoji yang membuat Senkoji itu langsung terjatuh. Dan langsunglah Uruma di sini langsung bisa melepaskan ikatannya. Kok bisa lepas gitu? Dan di sini udah lepas kan? Alat peledak yang Senkoji pegang kan jatuh, langsung diambil lah sama Uruma. Uruma bilang, "Sekarang aku yang berkuasa." Waduh. Dan di sini itu Uruma bisa lepas dari ikatan. Ternyata itu karena ya sekarang Uruma bisa mengkontrol seluruh sendi pada tubuhnya. Buset, itu latihan kayak mana yang diberikan kakeknya itu sampai bisa ngatur sendinya coy. Bayangin tangan udah keputer bisa dibalikin lagi. Itu latihannya kayak mana gitu. Siksanya kayak mana ini kakek ini. Lalu Uruma di sini mempraktekkan cara mencekik untuk membunuh yang benar kepada Senkoji dan langsung dicekik lah gitu. Ini bisa dipraktekkan di manganya itu ada caranya. Kalau pengen mempraktekkan ke orang yang kalian jangan dipraktekkan lah, itu gak baik lah. Tapi ya buat jaga-jaga bisa lah dipakai. Setelah diberikan cekikan tersebut itu Senkoji langsung pingsan. Setelah dicekik selama beberapa detik kan orang akan pingsan, tapi kalau diteruskan akan mati kan. Di sini cuma dibuat sampai pingsan saja nih Senkoji. Karena permainan baru saja dimulai. Saat si Senkoji sudah pingsan, Uruma di sini menyiapkan tempat untuk menghibur Senkoji, aka penyiksaan. Balas dendam akan dimulai habis ini. Tempat tersebut diberikan kain agar apa? Agar mudah dibersihkan. Ketika kalian melihat nonton film horor gitu kan, pasti ada kayak kain kalau nggak plastik. Ya kayak darah-darah kan pasti muncrat-muncrat kan. Kenapa dikasih itu? Biar enak ngebersihinnya. Dan di sini Uruma juga mempraktekkan hal tersebut. Dan di ruangan tersebut juga disiapkan lagi, selain kain disiapkan sebuah cermin. Gak tahu buat apa. Nah di sini juga ada lagi satu alat yang unik. Apa itu? Alat pengelupas buah ataupun kentang. Alat pengelupas lah. Kalian tahu yang kecil itu? Gak tahu ini mau diapain ini Senkoji gitu ya. Setelah dirasa sudah siap tempat penyiksaan tersebut, di situ lah Senkoji tersadar dari pingsannya. Senkoji tersadar dengan keadaan pakaiannya sudah lepas dan dia digantung dengan kondisi tangan yang sudah terikat di rantai. Lalu di sini Uruma itu berkata kepada Senkoji, "Selamat datang di awal dari akhir." Senkoji di sini langsung panas dingin. Ya, di sini dia langsung bilang kalau dia itu sebenarnya adalah orang yang lemah. Saking lemahnya dia bisa dijadikan boneka oleh Shingoku. Senkoji juga bilang dia akan menyerahkan dirinya ke polisi dan mengakui semua kesalahannya. Uruma di sini bilang, "Tidak semudah itu Verguso. Semua sudah terlambat." Uruma di sini kemudian menghadapkan cermin ke arah Senkoji dan ternyata Uruma itu sudah mengelupas kulit Senkoji 0,2 mm. Dikelupas coy itu kulitnya. Dan ternyata kalau kulit itu dikelupas 0,2 mm, ketika kulit itu disentuh itu waduh sangat sensitif kepada suhu yang panas. Jadi ketika itu disentuh ya, kulit yang bagian dikelupas itu disentuh, rasanya itu seperti dibakar hidup-hidup. Jadi nyiksanya tuh simpel, setelah dikelupas kan, itu tinggal ditowel-towel gitu bagian lukanya sama Uruma. Tapi yang dirasakan Senkoji itu melebihi ditowel-towel. Kayak apa? Kayak dibakar. Bayangin ya, kayak dibakar. Jadi towel-towel lah gitu. Kayak dibakar, tapi meskipun ditowel-towel di sini Senkoji sangat tersiksa, teriak-teriak dia. Lalu di sini ya kalian tahu, balas dendamnya itu oke lah. Balas dendam dulu waktu kecil pakai pistol angin, sekarang Uruma pakai pistol angin tapi ditambah buff gitu ya. Critical damage karena apa? Dikelupas itu kulitnya. Bayangin kalau itu ditembak di bagian yang terkelupas.
apa gak mati dia gitu. Langsung true damage coy. Senkauji di sini ya sangat tersiksa. Dia sampai muntah-muntah coy saking sakitnya. Muntah-muntah dalam keadaan tergantung. Aduh, di sini Senkauji itu mulai gila gitu ya. Ini udah gila lah intinya di sini. Dia tuh berkata kalau dia tuh ingin melihat Uruma lebih menderita lagi. Kematian orang tua Uruma itu adalah keberkahan bagi dia. Dan ketika adik Uruma itu sekarang sudah keadaannya sangat sekarat gitu ya. Dia tuh berkata kalau tidak lama lagi adiknya itu pasti akan pergi meninggalkan Uruma. Udah posisi kayak gitu masih aja ngatain yang nggak bener gitu ya, makin parah lah nih Uruma di sini. Dan si Senkauji juga bilang ketika semua sudah tidak ada, alias orang tua dan adiknya sudah tidak ada, dia ingin melihat wajah Uruma yang sangat tersiksa kembali. Aduh, itu pasti akan menjadi pemandangan yang indah bagi Senkauji, ucapnya si Senkauji ya. Dan setelah mendengar semua isi hati Senkauji, yang dimana Senkauji sebenarnya ingin menyiksa Uruma lebih dan lebih lagi, Uruma di sini pun akhirnya menyimpulkan kalau Senkauji patut untuk dihabisi. Dan di sini pun Uruma menghabisi Senkauji dengan satu tembakan menggunakan pistol angin tepat di area yang sudah dikelupas. Satu tembakan tersebut membuat Senkauji tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah penyiksaan tersebut selesai, Uruma keluar dari ruangan tersebut dan meminta Chizuru merahasiakan semua ini. Dan jika sampai bocor, Uruma tidak segan-segan akan menghabisi Chizuru. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Uruma langsung tepar karena luka-luka yang ia dapatkan. Singkatnya, setelah kakek mengetahui Uruma itu sudah menghabisi Senkauji, kakek itu bilang kepada Uruma kalau dia akan mengatasi bagian bersih-bersih. Waduh, kerjasama nih sama kakeknya ya. Singkatnya lagi, setelah beberapa hari Senkauji itu nggak masuk sekolah. Ya ditanya-tanya ya sama wali kelas, ini Senkauji kemana kok nggak ada izinnya gitu. Ya di sini teman-teman sekelasnya itu ya bertanya-tanya, ini kok orangnya tiba-tiba nggak ada beberapa hari ini gitu, kok nggak ada kabar. Ya di sisi lain, Uruma di sini itu menjenguk adiknya yang sedang koma. Dah di sini tuh Uruma itu bilang kepada adiknya yang sedang koma, sudah 4 tahun ya adikku tidak bangun. Tersisa 4 hari lagi. Dan di sini Uruma juga meminta adiknya untuk menunggu. Gak tahu 4 hari lagi itu maksudnya adiknya itu udah divonis tewas atau gimana, gak tahu ini ya. Ya admin di sini belum tahu 4 hari yang dimaksud itu 4 hari waktu yang Uruma butuhkan atau 4 hari yang dipunyai adiknya untuk bertahan hidup, itu masih belum dijelaskan. Tapi kelihatannya admin simpulkan 4 hari tersebut adalah 4 hari adiknya itu bisa bertahan lagi. Karena ya luka bakarnya itu sangat serius. Dia koma 4 tahun coy, 4 tahun koma loh. Lalu kita dilihatkan kantor polisi ya. Nah di sini kita dikenalkan 2 karakter baru, yaitu adalah petugas polisi ya. Petugas polisi yang pertama itu adalah Baota Asako dan sersan polisi yang bernama Azai Senichi. Nah di sini itu mereka itu membahas kasus orang hilang yaitu Senkauji Katsumi. Dicarilah ini kok Senkaujinya itu kok tiba-tiba hilang gitu, kasusnya kok seperti ini, dan data-data yang ia lihat. Nah, di sini tuh Pak Sersan alias Pak Azai itu menemukan, ya bukan menemukan sih, ngebuka berkas lama yang dimana dulu itu ada laporan pembulian, yaitu Uruma yang dibully oleh 5 orang anak, dan 5 orang anak itu ada si Senkauji. Nah, di sini disimpulkan pasti ada hubungan dengan si Uruma gitu ya, si Pak Azai ini. Ya, di sini kan udah ada lah intinya catatan laporan dulu waktu SD ya. Jadi kemungkinan orang tua Uruma dulu itu pernah membuat laporan tentang pembulian anaknya waktu Uruma itu bercerita tentang laporan pembulian tersebut. Kemungkinan waktu saat itu ya. Nah di sini jadi ya Pak Polisi itu curiga kepada Uruma. Dan apakah yang terjadi kepada Uruma? Kita lihat aja di cerita selanjutnya. Dan cerita manga dari Jujutsu no Kyojin chapter 1-5 pun selesai. Berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke semuanya, jadi itu tadi rangkuman dari manga yang berjudul Jujutsu no Kyojin chapter 1-5. Untuk lanjutannya tunggu aja episode selanjutnya dari admin. Sabar ya, admin di sini udah mulai comeback karena di sini admin sudah mulai mau konsisten lagi. Tapi yang ngebuat admin itu lama adalah waktu admin untuk merangkum entah itu novel ataupun manga. Karena admin di sini juga punya pekerjaan utama, jadi gak bisa nih kalau mau kusin ke salah satu, jadi harus satu dulu selesai baru ini. Jadi kalau dua-duanya admin pegang ya sulit gitu. Karena ya ini aja yang edit video bukan admin tapi editor admin, editor freelance gitu. Teman admin sendiri sih lebih tepatnya sih. Buat ngedit admin kasih rokok gitu biar ya pantas-pantasnya aja sih. Jadi itu tadi ya rangkumannya. Kalau semisal ada
Yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada tambahan juga bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Admin pamit dulu. Bye.